Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi 1229 Bitcoin. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 6 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Harga Bitcoin melampaui angka psikologis senilai $93.000 pada hari Senin kemarin. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan semakin memanasnya situasi geopolitik di Amerika Latin pasca operasi militer Amerika Serikat di Caracas, Venezuela. Beberapa analis kini mulai menyoroti nasib cadangan Bitcoin milik Venezuela yang diperkirakan berjumlah besar, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro yang memicu spekulasi mengenai potensi pembekuan aset oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Apabila Amerika Serikat menyita aset kripto milik pemerintah Venezuela, maka pasar berpotensi mengalami supply shock yang signifikan. Sebagaimana yang dilaporkan di KuCoin News, cadangan Bitcoin milik Venezuela diperkirakan mencapai 400.000 hingga 660.000 Bitcoin, sebuah jumlah yang bisa mengubah dinamika supply global. Selain faktor geopolitik, rally ini juga diperkuat oleh likuidasi posisi short senilai $180 juta dalam waktu singkat. Menurut laporan yang ada, rally ini disebabkan oleh inflow ETF Bitcoin di Amerika Serikat yang terus melonjak, menunjukkan bahwa investor memanfaatkan momentum ketidakpastian geopolitik ini untuk mengakumulasi Bitcoin. Secara teknis, Bitcoin kini berada dalam fase price discovery, ketahanan harga di atas $90.000. Selama akhir pekan menunjukkan akumulasi yang kuat dari para paus atau whale. Banyak pengamat pasar kini memasang target berikutnya di area $95.000 sebelum akhirnya mencoba menembus level legendaris $100.000 pada kuartal pertama tahun ini. Volatilitas pasar diperkirakan akan tetap tinggi seiring dengan berlanjutnya tensi geopolitik global. Namun satu hal yang pasti, peristiwa ini memperkokoh fundamental Bitcoin sebagai emas digital, sebuah aset safe haven modern yang resilient terhadap disrupsi sistem keuangan konvensional di tengah situasi krisis. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Bitmain kembali mengalokasikan 78.720 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Dan untuk detailnya kalian bisa lihat di bawah sini. Totalnya 78.720 Ethereum. Kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Kabar mengejutkan datang dari Coinbase. Layanan Coinbase berbasis mata uang peso di Argentina ditangguhkan mulai 31 Januari 2026. Langkah yang cukup mengejutkan mengingat baru 1 tahun setelah ekspansi besar-besarannya, keputusan ini memicu tanda tanya besar di kalangan para investor mengenai stabilitas pasar kripto di wilayah yang sedang mengalami inflasi tinggi tersebut. Meskipun layanan berbasis peso dihentikan, pengguna di Argentina tidak sepenuhnya kehilangan akses. Coinbase menegaskan bahwa fitur kirim, terima, dan perdagangan tetap berfungsi normal. Namun akses untuk membeli atau menjual USDC menggunakan peso serta penarikan dana ke bank lokal akan dinonaktifkan sepenuhnya akhir bulan ini. Melansir laporan dari The Block, penyesuaian pada layanan Coinbase ini dilakukan sebagai bagian dari jeda strategis untuk mengevaluasi kembali model bisnis yang lebih berkelanjutan di tengah ketidakpastian regulasi dan tingginya biaya kepatuhan operasional di Argentina. Ada beberapa faktor krusial yang melatar belakangi keputusan ini. Yang pertama, kompleksitas operasional. Menavigasi sistem perbankan lokal dan biaya kepatuhan yang tinggi menjadi hambatan utama. Yang kedua, ketidakpastian regulasi. Meskipun Argentina adalah salah satu pasar kripto paling aktif, kerangka hukum yang sering berubah menciptakan tantangan tersendiri bagi bursa global. Yang ketiga, dominasi kompetitor. Di Argentina, penggunaan USDT di jaringan peer-to-peer jauh lebih dominan dibandingkan USDC milik Coinbase. Meski menarik diri dari dukungan mata uang lokal, Coinbase tidak sepenuhnya meninggalkan pasar Argentina. Perusahaan berencana untuk memperkuat eksistensi mereka melalui Base, jaringan layer 2 Ethereum milik mereka,
untuk menyediakan solusi keuangan terdesentralisasi yang lebih efisien. Untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi 1.229 Bitcoin. Total cadangan mencapai 673.783 Bitcoin. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Firma akuntansi Big Four Global PricewaterhouseCoopers (PwC) mempercepat ekspansi bisnisnya sebagai langkah agresif dalam keterlibatan di industri aset digital. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap stablecoin yang kini telah mencapai puncaknya di pasar arus utama. Dengan adanya pergeseran regulasi yang signifikan di Amerika Serikat, PwC kini memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam memberikan layanan audit dan konsultasi bagi institusi yang ingin mengintegrasikan blockchain ke dalam operasional mereka. Paul Griggs, pimpinan PwC di Amerika Serikat, menyatakan bahwa kebijakan pro-kripto yang baru saja disahkan telah memberikan kepercayaan diri bagi para pemimpin bisnis blue chip. Perubahan aturan ini memungkinkan bursa dan bank untuk menawarkan layanan aset digital dengan standar keamanan federal yang ketat. Melansir laporan dari Coindex, fokus PwC kini beralih pada pemenuhan kebutuhan pajak dan kepatuhan yang semakin kompleks bagi para pengelola dana. Hal ini sejalan dengan data bahwa lebih dari 55% hedge fund tradisional kini telah memiliki exposure aktif terhadap aset digital. Alasan utama di balik manuver PwC adalah utilitas praktis yang ditawarkan oleh dolar digital. Tren adopsi stablecoin menunjukkan bahwa teknologi ini bukan lagi sekedar alat spekulasi, melainkan infrastruktur vital untuk pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan murah. Ya, itulah kelima berita yang dapat saya share hari ini. Kemudian saya share mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 122.438 trader yang telah dilikuidasi, dan total likuidasi mencapai 523 juta dolar. Mayoritas yang terkena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga HTX. Dan kembali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market crypto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Kalian jangan langsung masuk di market futures. Kalian bisa belajar dulu dan setelah itu kalian bisa mencoba untuk trading di market spot. Dan jika kalian sudah sering cuan dari market spot ketika kalian melakukan trading, maka kalian baru boleh mencoba untuk trading di market futures. Kalau kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Dan buat kalian yang mungkin tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun kalian ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek e-book yang saya miliki. Di kolom deskripsi ada link e-book saya. Di situ ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Saat ini sedang ada diskon lebih dari 60% buat kalian yang memang sedang mencari aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, namun kalian tidak sempat untuk mempelajari sebuah aset. Di situ saya cantumkan 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami lonjakan kenaikan. Kalau kalian lihat dalam 24 jam terakhir, hampir 2% Bitcoin mengalami kenaikan. Ini adalah hal yang cukup bagus jika kalian sudah mengakumulasi Bitcoin di bulan Desember kemarin di area 1,3 M. Dan karena Bitcoin naik, oleh sebab itu kita lihat juga altcoin juga mengalami kenaikan. Bahkan kalau kalian lihat di sini, XRP kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 39.000. Dan Cardano juga kembali naik hingga harga 7.000, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain termasuk XLM, kemudian Habar, Uniswap, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain mengalami kenaikan juga.
Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 6 Januari 2026. Dan besok di tanggal 7 Januari 2026 saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.